Sebab setan itu lebih teliti baca Alkitab daripada kita. Maka itu setan ambil yang vital-vital. Begitu dia tahu yang vital, dia serang duluan. Contohnya keluarga. Dia tahu seluruh Alkitab memberitahu hanya suami istri dan keluarga yang benar yang bisa memindahkan surga ke dunia. Dan mereka tahu kalau keluarga-keluarga benar berarti pindah surga ke dunia. Setan gak punya ruang gerak. Maka itu sebelum keluarga berhasil memindahkan surga, dia hantam duluan. Simpan kebenaran ini, saudara. Supaya nanti kalau engkau menikah dan dalam pelayananmu surga di dalam hidupmu, itu luar biasa. Kesepakatan. Ini kata penting. Covenant. Maleakhi 2 kita lihat. Maleakhi 2. Kapan covenant itu kita buat? Kapan kesepakatan kita buat? Di sini. Besok kalau engkau sudah jadi hamba Tuhan, menikahkan jemaat pakai kebenaran ini. Ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Waktu itu Tuhan menegur Israel. Persembahannya nggak diterima. Lalu Israel membantah. Oleh karena apa Tuhan tidak terima persembahan kami? Perhatikan. Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Berhenti dulu sudah. Saya kagum. Di seluruh kitab suci kita ada ratusan janji yang menyatakan aku hadir, aku menyertai. Betul? Tapi hanya satu peristiwa di mana Tuhan hadir dan menjadi saksi. Ini penting. Kapan? Hanya sekali saja peristiwa itu dia hadir menjadi saksi buat kita. Waktu kita menikah. Maka itu saya nggak setuju kalau ada pernikahan lalu pendetanya mendiktekan janjinya. Salah. Di antara semua ritual perkawinan, ada ini ada itu banyak. Satu yang paling sakral, yang paling kudus, paling indah. Ketika dua orang laki perempuan itu mengucapkan janji. Disitulah dia hadir menjadi saksi. Disitulah kesepakatan itu terjadi. Dan kesepakatan itulah yang menyebabkan minta apapun juga Bapamu akan mengabulkan. Jangan dihafalkan besok kalau kamu menikah janji itu ucapan dengan tulus dari dasar hatimu. Jangan dibuat-buat, tidak. Dia hadir di situ. Nah dari mulai hari itu kita sepakat dengan istri suami kita. Maka sepanjang pernikahan kita tidak ada yang salah, maka minta apapun juga Bapamu akan mengabulkan. Wih, itu luar biasa. Kesepakatan akan hancur ketika teguran ini kita lakukan. Ya, tegurannya. Hai suami, supaya engkau jangan tidak setia terhadap istri masa muda. Awas jangan kecepatan baca nanti jadi istri muda. Beda sekali saudara. Istri muda dengan istri masa muda itu. Betul tidak? Beda sekali. Ketika kita melanggar janji kita dalam pernikahan, kesepakatan hancur. Dan begitu kesepakatan hancur, setan langsung masuk ke rumah kita. Saya berani menggunakan ini sebagai penghakim untuk banyak keluarga. Anak-anak narkoba, anak-anak hancur, hamil sebelum menikah, dan semuanya. Pasti papa mamanya sudah tidak sepakat lagi. Kesepakatan orang tua itu membuat surga kuat ada di rumah itu. Waktu saya meneliti ini, Roh Kudus memberikan saya ilustrasi. Bayangkan, segitiga, tertutup. Saya bukan karena baca buku apa, karena ini diwahyukan begitu jelas, saudara. Ini luar biasa. Sudut atas Tuhan Yesus. Sudut kanan itu suami, sudut kiri itu istri. Dan tiga pribadi ini terus menyatu dalam segitiga. Nah, anak-anak di tengah-tengahnya. Betapa amannya anak-anak dalam segitiga itu. Ketika setan mencari celah untuk memutuskan hubungan ini, biasanya garis titik suami ke Yesus itu yang paling sering dipotong oleh iblis. Dalam pengalaman saya melihat banyak pernikahan, jalur suami ke Yesus yang dipotong. Begitu jalur suami ke Yesus dipotong,
maka rusaklah pernikahan itu. Berarti segitiga itu nggak tertutup, terbuka, setan masuk. Kalau jalur ke Yesus nggak bisa dipotong, dengarkan baik-baik. Maka jalur yang bawah, hubungan suami istri yang dipotong. Dicari-cari sebab. Begitu jalur ini putus, terbuka juga di bagian bawah, hubungan suami istri. Maka itu dalam pernikahan sedikit istri yang nyeleweng, lebih banyak suami, bukan? Karena setan tahu suami itu pemegang otoritas. Maka itu anak-anak jadi hancur dalam hidupnya. Karena perlindungannya hancur juga. Mengerti kebenaran ini? Sampaikan kepada semua jemaat yang kau layani besok. Pada semua orang yang kau layani besok. Karena ini penting. Luar biasa covenant ini. Laki-laki boleh hebat sebelum menikah. Hebat pengalamannya luar biasa. Dia pintar. Tapi dengar laki-laki. Begitu kita menikah. Separuh kehebatan kita diambil Tuhan. Dibagikan kepada istri kita. Lihat kalimat terakhir ayat 14. 2 predikat istri. Dengarkan, ini dahsyat sekali. 1. Siapa istri kita? Dia adalah teman sekutu. Dan kedua, istri seperjanjian. Ini hebat sekali. Murid-murid baru pasti cepat atau lambat. Kalian pasti akan dengar kesaksian keluarga Om Sam Sekutu. Anak-anak mereka begitu manis-manis. Karena akan lihat bagaimana nanti itu. Contoh keluarga yang luar biasa. Kalau saya boleh ceritakan ini. Saya banyak berkunjung ke banyak sekolah Alkitab. Begitu sekolah Alkitab itu kacau. Langsung saya lihat pimpinannya. Pasti rumah tangganya kacau. Pasti. Kekacauan rumah tangga. Itu yang diincar oleh iblis. Jaga baik-baik semua staf, semua pimpinan sudah menikah. Jaga rumah tangga. Mengapa istri jadi teman sekutu? Dan istri seperjanjian ini dahsyat, saudara. Tuhan kita luar biasa. Kekristenan adalah satu-satunya agama yang begitu hormat kepada perempuan. Banyak agama tidak hormat, tidak menghargai perempuan. Kekristenan luar biasa. Kita melihat kebenaran ini. Istri begitu dihormati oleh Tuhan. Enggak dijadikan subjek istri itu, tidak. Tapi tetap terutama. Maka itu pembagian kuasa ini hebat. Suami dengar. Sehebat apa sebelum kita menikah sebagai laki-laki. Begitu kita menikah. Kita tidak bisa apa-apa tanpa teman sekutu kita. Katakan amin. Amerika pernah kalah perang dengan Vietnam tahun 75. Karena dia enggak ngajak teman sekutunya. Sejak itu Amerika enggak pernah perang sendiri. Perang Teluk 91. Perang Afghanistan, perang Irak, nggak mau sendiri, mengajak sekutunya. Jadi suami yang tidak pernah melibatkan istrinya dalam pelayanan akan hancur pelayanannya. Catat itu baik-baik. Karena dia adalah teman sekutu kita. Istri adalah teman seperjanjian. Apa itu artinya? Kalau kita sudah menikah, berarti kita dua pihak. Pihak kedua, ketiga. Pihak pertamanya Tuhan Yesus. Dalam semua surat perjanjian, kalau itu dua pihak, pihak kedua ketiga, maka pihak kedua nggak bisa ambil sendiri haknya. Kalau nggak ada tanda tangan pihak ketiga juga. Maka itu sehebat-hebatnya suami tidak bisa tanpa istrinya untuk apa-apa. Inilah proses mengadakan surga dalam hidup ini. Tapi istri-istri jaga dirimu. Sebelum saya menikah, saya beri calon istri saya sebuah ayat yang buat dia jadi takut. Saya salah memberi ternyata. Tapi saat itu dia ngerti. Sekarang baca Kejadian 3:17. Ayat itu yang dahsyat sekali. Kalau suami sudah benar, tapi istri tidak benar, hancur juga pelayanan itu. Nah, itu dengar. Udah? Kejadian 3:17. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena nah ini ngeri, maka terkutuklah tanah karena engkau. Cukup sampai di situ saja. Saudara, kata maka terkutuklah tanah karena engkau. Saya membuat penelitian. Begitu banyak suami-suami modal besar. Ini yang bukan hamba Tuhan, tapi pengusaha. Modal besar, tempat usaha strategis.
Kenapa gagal terus? Sepertinya ladang tanahnya itu gersang sekali. Begitu pula saya tidak sedikit ketemu hamba-hamba Tuhan yang sebelum menikah hebat pelayanannya. Begitu menikah, ampun, seperti ketek goblok. Maaf ya. Seperti kera bodoh, nggak bisa apa-apa. Kenapa ini? Maaf, jangan marah. Ternyata istrinya dominan. Istrinya memegang peranan yang salah. Memberi nasihat yang salah. Jadi dunia itu terkutuk karena suami tidak tegas dalam kepemimpinannya. Maka itu jangan istri-istri salah. Engkau besok yang pemudi-pemudi kau jadi istrinya. Berapa banyak hamba Tuhan ikuti suara istri. Takut kelaparan, takut miskin. Pindah pelayanan. Kalau istri lagi nyanyi fales, suami bisa stres, saudara. Maaf saya berkata. Maka itu hati-hati ini. Surga tidak hadir di pernikahan kita. Ingat, dua keluarga besar di dunia ini yang membuat dunia kacau sampai hari ini. Maka itu tiap kali saya ingat mereka, Tuhan, Tuhan kenapa? Siapa? Keluarga Adam dan keluarga Abraham. Ingat, orang laki-laki itu rakus dan geragas. Ingat itu baik-baik. Itu laki-laki. Hei, bertobat jangan awas kamu. Dengar. Waktu Adam didatangi istrinya bawa buah itu. Apa susahnya seorang suami berkata, hai istriku, Tuhan tidak bicara begitu. Yang lain boleh dimakan, yang ini jangan. Apa susahnya? Loh, betul enggak? Nah, itulah kerakusan kita laki-laki. Dunia hancur sampai sekarang. Begitu pula ketika Abraham didatangi Sarah. Pak, sudah tua-tua kita ini. Mana anak itu? Itu ada babu nganggur di situ. Kenapa kau diam saja? Dengar. Seandainya Abraham berkata tegas. Mama, bukan begitu. Tuhan janji lewat rahimmu anak itu lahir. Dasar rakusnya laki-laki. Diambil juga babu itu. Aduh saudara. Maka hancurlah dunia sampai hari ini. Dengar. Maka itu kalau perkawinan gagal, hancur hidup ini saudara. Kalian boleh tertawa, tapi ini perkara serius dalam hidup. Ingat. Nasihat istri bisa menyesatkan suami. Hati-hati. Terkutuklah tanah. Mengerti? Kalian gak perlu butuh apa-apa dalam hidup fasilitas. Cukup sepakat setiap hari. Surga hadir. Dan pelayanan kita akan luar biasa di hadapan Tuhan. Mengerti betul hari ini? Jangan salah kawin janji. Tunggu Tuhan. Mari kita menghampiri Dia.